Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Tumbal Pesugihan Buto Ijo. Siluman yang dinamakan Buto Ijo ini berada di sebuah sumur yang telah disediakan oleh pemiliknya. Dan konon siapapun orangnya, bila menengok ke dalam sumur ini, akan menjadi mangsa siluman ini. Sehingga sumur tersebut dinamakan sumur maut. Benarkah? Mari kita simak ceritanya. Dalam kehidupan ini, salah satu penyakit yang harus diberantas adalah kebodohan. Karena kebodohan adalah salah satu sumber masalah. Seperti kisah ini, karena miskinnya ilmu pengetahuan tentang agama, tentang falsafah kehidupan, membuat hidup seseorang manusia dengan sekehendak hatinya, tanpa memperhitungkan segala macam akibatnya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1987 di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Desa Kedung Jati. Penduduknya kebanyakan hidup bertani. Walaupun di bagian bumi Indonesia lain, hidupnya sudah memasuki zaman modern. Namun di desa Kedung Jati ini masih sangat ketinggalan. Karena letak daerah ini adalah di pelosok Provinsi Jawa Tengah, sehingga masih banyak penduduknya yang hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Walaupun begitu, ada salah seorang penduduk desa ini yang termasuk orang kaya untuk ukuran orang desa. Pak Darmaji, begitu orang desa sering memanggilnya. Dilihat dari usahanya, Pak Darmaji ini sebenarnya juga hanya seorang petani, seperti penduduk kebanyakan. Selain itu juga ia memiliki sebuah toko kelontongan di depan rumahnya. Dan yang mengherankan, penduduk sekitarnya adalah walaupun usahanya biasa-biasa saja, tetapi dilihat dari rumahnya benar-benar seperti istana. Namun rumah ini sangat sunyi karena Pak Darmaji hanya tinggal bersama istrinya dan seorang pembantunya. Sebenarnya Pak Darmaji dulunya mempunyai seorang anak perempuan, namun sudah meninggal dunia karena suatu sebab yang tak jelas. Sekitar tahun 1987 yang lalu, ketentraman desa Kedung Jati ini digemparkan dengan adanya kejadian yang terjadi di kediaman Pak Darmaji. Di belakang rumah Pak Darmaji ada sebuah sumur yang sudah tua. Mungkin orang tua Pak Darmaji sendiri yang membuatnya. Sumur tua ini sangat menyeramkan.
Apalagi beberapa tahun terakhir ini, banyak kejadian yang membuat keheranan penduduk setempat. Beberapa orang yang bekerja di tempat Pak Darmaji meninggal di sekitar sumur tua ini. Bahkan kini salah seorang tetangga dekatnya juga meninggal setelah mengambil air sumur itu. Menurut penuturan tetangga terdekat, sumur itu setiap tahun selalu meminta korban. Bahkan sudah terhitung 5 orang yang meninggal hanya karena mengambil airnya. Kini setelah adanya berita itu, penduduk sekitar tempat tinggal Pak Darmaji mulai mengambil jarak dan enggan untuk berhubungan dengan Pak Darmaji. Dengan adanya kejadian ini, keadaan rumah Pak Darmaji menjadi bertambah sunyi. Bahkan sebagian penduduk ngerasa ngeri apabila lewat di samping rumahnya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang keponakan Pak Darmaji yang tinggal di rumah tersebut. Rupanya keponakannya ini belum tahu. Begitu tahu tentang keadaan pamannya, hingga ia pun bersikap biasa saja. Hingga beberapa waktu kemudian, ia mulai menemukan keanehan-keanehan selama ia tinggal di rumah tersebut. Salah satunya adalah bila ia mengambil air di sumur yang terletak di belakang rumah itu, ia selalu melihat ular di sekitar sumur. Ular itu kadang-kadang di bibir sumur, kadang-kadang di dalam sumur, seperti ingin memperlihatkan sesuatu. Namun yang lebih mengherankan lagi, setiap malam apabila kalau malam Jumat, sepertinya ada jeritan-jeritan, dan setelah diperhatikan suara itu berasal dari dalam sumur misterius itu. Suara-suara itu bila didengarkan baik-baik sangat menyayat hati. Bagaikan suara-suara siksaan dari dalam neraka jahanam. Sungguh mengerikan. Pernah pada suatu ketika sang keponakan menanyakan keadaan yang ganjil di sekitar rumah itu. Namun menurut Pak Darmaji, semua itu hanya perasaannya saja. Pada suatu malam, Marlan keponakan Pak Darmaji itu terpaksa harus buang air besar di kamar kecil yang letaknya di sebelah sumur tersebut. Mau tidak mau ia harus melewati sumur misterius itu. Namun setelah langkahnya tinggal beberapa langkah lagi, sebelum mencapai sumur itu dengan jelas telinganya mendengar suara yang sangat memilukan. Tolong, tolong aku. Tolong. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang sangat menderita. Marlan memasang telinganya baik-baik. Ternyata suara itu berasal dari dalam sumur tersebut. Dengan tubuh menggigil menahan rasa takut yang amat sangat, Marlan memberanikan diri melihat apa yang terjadi di dalam sumur itu. Dan begitu matanya menengok ke dalam sumur, antara sadar dan tidak,
Matanya melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba air di dalam sumur itu berubah menyerupai wujud mirip raksasa yang sedang makan paha seorang dengan lahapnya. Sehingga orang tersebut menjerit, menahan sakit yang amat sangat. Mendadak mata Marlan berkunang-kunang dan akhirnya ia tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya Bu Darmaji sangat terkejut begitu melihat Marlan tergeletak di depan sumur. Ia sempat berprasangka jangan-jangan anak itu telah dimangsa siluman peliharaannya. Namun ia agak lega ketika melihat anak itu perlahan-lahan menggeliat bangun. Dan saat terjaga, Marlan pun terkejut begitu melihat bibinya sudah berada di sampingnya. Sebenarnya Marlan ingin menceritakan apa yang terjadi, namun ia mengurungkan niat itu. Kini ia benar-benar menaruh curiga pada kehidupan paman dan bibinya, dan ada sesuatu yang tidak wajar dalam rumah tersebut. Setahun setelah kejadian itu, mendadak Pak Darmaji sakit yang sampai akhirnya merenggut nyawanya. Marlan yang tak sampai hati meninggalkan bibinya masih tinggal menemaninya. Walaupun di dalam hatinya ia merasa was-was dengan segala macam kejadian yang sangat mengerikan. Namun di sisi lain, sebagai lelaki ia semakin penasaran. Ingin memecahkan teka-teki yang selama ini sangat membebani perasaannya. Hingga pada suatu malam, kembali ia menemukan suatu kejadian yang mengerikan seperti halnya kejadian tempo hari. Malam itu adalah malam ke-7 hari kematian pamannya. Sehabis acara selamatan, malam itu kembali sunyi. Walaupun malam sudah larut, ia belum bisa memejamkan matanya. Dari tempat tidurnya, samar-samar telinga Marlan mendengar orang mengerang seperti menahan sakit yang luar biasa. Perlahan-lahan ia bangkit dan mencari dari mana datangnya suara tersebut. Dan ternyata suara itu kembali dari dalam sumur tersebut. Dengan jantung berdebar-debar, ia mendekati sumur tersebut dan mendadak ia terkejut. Karena suara itu pernah dikenalnya. Ya, suara itu adalah suara pamannya sendiri. Ternyata dugaannya benar. Begitu matanya melongok ke dalam sumur, kembali ia melihat pemandangan yang mengerikan. Air dalam sumur tiba-tiba berubah. Ia melihat pamannya menggapai-gapaikan tangannya, sedangkan satu tangannya yang lain telah putus dimakan makhluk yang sangat mengerikan. Karena tak sampai hati melihat ratapan pilu pamannya, mendadak Marlan berlari kencang mencari bibinya. Saat itu sang bibi berada dalam kamarnya. Ia sedang menangis pilu mendengar ratapan suaminya. Kini ia hanya bisa menyesali semua itu. Begitu melihat keponakannya datang, tangis Bu Darmaji semakin menjadi-jadi. Akhirnya kepada Marlan, Bu Darmaji berterus terang
bahwa sebenarnya ia memang punya pesugihan yang bernama Pesugihan Buto Ijo yang bersemayam di sumur tua belakang rumahnya. Dan dalam siluman tersebut telah memakan korban 9 orang. Mendengar semua itu, Marlan benar-benar bergidik. Menurut cerita Bibi, cara mendapatkan pesugihan itu sangat mengerikan. Bu Darmaji bersama suaminya mendapatkan pesugihan itu sekitar tahun 1965 di sebuah kelenteng tua. Cara mendapatkannya harus mengorbankan salah seorang yang dicintainya. Waktu itu anak Pak Darmaji yang masih bayi. Dalam upacara tersebut, setelah juru kunci menyampaikan segala sesuatu yang menjadi persyaratannya, kemudian mereka disuruh nengok ke dalam sumur percobaan. Di dalam sumur percobaan tersebut, ia melihat anak satu-satunya yang ia sayangi diterkam suatu makhluk yang sangat mengerikan. Dalam sumur percobaan tersebut, ia melihat tubuh anaknya dicabik-cabik makhluk aneh itu hingga tubuh anaknya berubah menjadi darah. Sebenarnya itu hanya gambaran bila ia tidak tega melihat itu semua. Ia bisa menggagalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun bagi mereka yang telah bermata gelap, ia akan tetap pada pendiriannya. Bagi mereka yang tetap pada pendiriannya, yang masih menginginkan kekayaan duniawi, seperti halnya Pak Darmaji dan istrinya, setelah melihat sumur maut tersebut oleh juru kunci Pak Darmaji dan istrinya, disediakan makanan yang sangat istimewa. Nasi putih dengan lauk daging yang sangat membangkitkan selera. Karena lapar setelah menempuh perjalanan jauh, mereka langsung melahap makanan tersebut. Daging yang menjadi lauknya tersebut, bila orang lain yang melihatnya sebenarnya tubuh anaknya sendiri. Sebenarnya saat Pak Darmaji menggigit lauknya, di rumah anaknya mengerang kesakitan. Karena lengan dan pahanya seperti ada yang menggigit secara gaib. Hingga tinggal tulang dan kepalanya yang masih utuh. Begitulah setelah sampai di rumah, Pak Darmaji dan istrinya mendapatkan anaknya telah meninggal dengan tubuh yang mengenaskan. Namun mereka harus bisa menerima segala akibat yang diperbuatnya. Setelah mengetahui cerita tersebut, Marlan tak sanggup lagi untuk tinggal di rumah itu. Akhirnya Bu Darmaji tinggal sendirian, bahkan akhirnya ia menjadi gila dan menjadi gelandangan sampai ajal menjemputnya. Begitulah cerita tentang siluman buta ijo ini. Menurut penuturan penduduk setempat, sampai sekarang keangkeran sumur tersebut masih sangat ditakuti penduduk yang tinggal di sekitarnya. Siluman itu setiap setahun sekali selalu minta tumbal manusia. Sampai sekarang, cerita mengenai siluman buto ijo ini masih menjadi misteri yang sulit untuk diungkapkan.